Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas malam ini. Yang akan kita bahas adalah soal zakat. Sekarang timbul pertanyaan. Mengapa kita berzakat? Sebelum ke sana, saya dulu ingin berkata begini. Sebelum kita lihat mengapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal manusia. Dia tahu persis ini manusia. Saya bacakan ayat. Kita dengarkan. Ini di surah Sayyidina Muhammad. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Kehidupan dunia ini tidak lain kecuali permainan dan hal-hal yang melengahkan. Tentu ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa in tu'minu wa tattaqu, kalau kalian itu percaya kepada Allah dan bertakwa, yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kalau kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran kamu dan dia tidak akan meminta harta bendamu. Tidak minta harta bendamu. Kita harus garis bawahi, dia tidak minta harta benda kamu. Ada kesan umum, bisa dipertanyakan, Anda punya harta atau tidak? Kita jawab sebentar. Dia katakan, Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Kalau Allah meminta semua harta bendamu, kamu pasti kikir. Benar tidak? Kamu pasti kikir. Dan ketika kamu kikir, Allah akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara kamu. Yukhrij adghanakum. Adghan itu kebencian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan zakat tidak meminta semua harta kita. Dia tidak minta semua harta kita. Dia hanya minta sebahagian. Mari sekarang kita berpikir. Sebagian ya. Kita berusaha. Allah punya peranan atau tidak? Punya peranan. Pembagiannya bagaimana nih enaknya? Bagaimana enaknya pembagiannya? Adil enggak 50%, 50%? Adil. Kita lihat. Semua apa yang Anda peroleh itu sebenarnya pengelolaan dari bahan yang disiapkan Allah. Ya enggak? Jadi wajar dong kalau 50%, 50%. Kursi Anda buat, bahannya dari Tuhan kok. Ada hal lain. Anda bisa sukses tanpa partisipasi orang lain. Bisa enggak? Kacau. Bisa dagang enggak kalau kacau? Kalau begitu ada partisipasi orang lain. Bukan cuma Anda dong. Ada fasilitas kan? Fasilitas umum. Wajar enggak itu diberi? Coba pikir-pikir. Wajar kan? Jadi berapa persen yang Anda mau ambil? Kita logikanya. Terus yang ketiga tadi, makna persaudaraan. Kita kan semua bersaudara. Kita bersaudara. Saudara itu, kalau memang Anda merasa bersaudara, Anda berkewajiban membantu saudara Anda bahkan sebelum dia minta. Bagus. Oke, sekarang kita sudah sepakat. Kita bagi dong. Ini sangat logis ya. Oke. Allah tahu manusia kikir. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang bisa dihilangkan darinya kekikiran di dalam hatinya, itulah orang yang beruntung.
Karena dia tahu kita kikir, dia tidak minta banyak. Mari kita lihat. Yang pertama, tidak semua harta yang Anda miliki wajib Anda zakati. Kendaraan yang Anda pakai perlu dizakati atau tidak? Coba lihat. Rumah yang Anda tinggali perlu dizakati atau tidak? Tidak. Alat-alat produksi yang Anda pakai dizakati atau tidak? Tanah yang Anda simpan. Tanah yang Anda simpan. Bukan untuk tujuan diperjualbelikan. Tidak ada zakatnya. Jadi terbatas dong yang dizakati. Sangat terbatas yang dizakati. Itu pun bukan 50%. Dalam perdagangan hanya 2,5%. 2,5%. Saham sekarang kita kan ada sahamnya. Saham yang dibeli itu dilihat. Ini belinya saham untuk dia perjualbelikan, atau saham itu dibelinya untuk mendapatkan keuntungan pada akhir tahun dari perusahaan. Kalau untuk diperjualbelikan 2,5% zakatnya. Kalau untuk dapat keuntungan hanya keuntungannya yang dizakat. Apa sih artinya zakat ini? Terlalu sedikit. Ya kan? Saya punya teman, itu orang unik. Dia kaya raya. Dia bilang, Pak Kures, berapa Pak Kures butuhkan sebulan untuk biaya hidup? Saya nggak tahu juga berapa, ya. Tapi dia bilang, katakanlah 50 juta. Kira-kira berapa itu? 50 juta itu banyak, ya. Terserahlah dari orangnya, ya. Katakanlah 50 juta. Umur Anda berapa tahun kira-kira? Ya, 80 tahun. Wajar. Jadi kalau Anda punya umur sekarang 60 tahun atau 50 tahun, Anda butuh untuk 30 tahun. 50 juta kali 12. Berapa ratus juta tuh, berapa miliar tuh. Dia bilang, coba bayangkan, ada orang punya triliunan. Ada orang punya miliaran. Dikemanakan? Jadi dia itu orangnya sangat, tadinya mu'alaf nih, tidak seperti kita nih ya. Karena dia kaya raya, dia bilang, saya keluarkan, saya tidak tahu zakat atau apa. Pokoknya saya keluarkan 90% dari hasil saya. Bagaimana istri Anda? Setuju enggak? Dia biasa mengeluh karena dia usulkan 50% aja. Subhanallah. Itu. Ini orang-orang yang sadar kan. Pak Ali Ibrahim tahu orangnya. Kita banyak dibantu di pusat studi Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang sadar. Karena dia memang merasa bahwa tapi Allah tahu tidak semua orang seperti itu. Ya, tidak semua orang seperti itu. Kalau dia minta seperti itu, kamu tidak akan beri. Karena kamu kikir. Karena itu Allah cuma meminta sedikit. Untuk perdagangan 2,5%. Untuk punya 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Untuk punya 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Sedikit sekali. Baik. Itu juga sebabnya Nabi berpesan ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat. Beliau bersabda, Iyakum wa karaima amwalihim. Jangan ambil sebagai zakat harta mereka yang paling mereka sukai. Bahkan Al-Quran membolehkan untuk mencampur yang jelek dan yang bagus. Jangan mengeluarkan zakat khusus ambil yang jelek. Tapi kalau campur, boleh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan hanya ini yang jelek aja kasih. Campur deh. Saking ini agama ini coba. Campur, ada jelek, ada udah kasih. Itu juga sebabnya saya sering berkata bahwa ada orang-orang yang keliru dalam menerjemahkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu diterjemahkan,
kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian paling sukai. Tidak. Kalian tidak mendapatkan kebajikan sempurna, albir, kebajikan sempurna sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian sukai. Yang kalian paling sukai tidak usah. Kalau mau istimewa. Ya kan? Mau sedekahkan semua harta. Jangan, kata Nabi. Ada seorang sahabat, saya ingin sedekahkan semua harta saya. Jangan, tinggalkan untuk keluargamu. Kalau begitu, saya kasih setengah aja. Setengah banyak. Kalau begitu sepertiga. Nabi berpikir, oke deh, keluarkanlah sepertiga. Sepertiga itu juga banyak. Jadi sebenarnya sedikit sekali yang diminta. Sedikit sekali nih. Baik. Itu pun kita akan lihat. Zakat baru wajib kalau harta itu milik penuh Anda. Milik penuh Anda. Karena itu, uang Anda yang dipinjam oleh orang lain dan yang Anda duga keras tidak bisa dibayarnya lagi, tidak wajib Anda zakati. Ya kan? Tidak ada istilahnya milkut tam. Harta yang bisa berkembang. Kalau mandek tidak berkembang, tidak. Nama. Dan ada batas dari, namanya nisab. Ada batasnya. Kalau kurang dari batas itu, tidak. 80 gram emas murni. Kalau tumbuh-tumbuhan 610 kilogram. Itu Allah luar biasa. Zakatnya 10%. Kalau kamu tidak usahakan, dia tumbuh sendiri. Tapi kalau kamu usahakan, cukup 5% kamu bayar. Ya. Perak 595 gram. Kalau sudah sampai itu, keluarkan 2,5%. Sedikitnya. Kalau Anda punya uang 50 juta, 2,5% itu berapa itu dari 50? 1 juta lebih ya. Masih sisa berapa? Subhanallah. Padahal itu berkembang, manfaatnya kembali pada Anda. Orang yang Anda beri simpati pada Anda, tidak pernah ada pemberian yang tulus, yang tidak membawa dampak positif pada pemberinya. Semakin tulus, semakin berdampak positif. Saya pernah cerita, ada satu teman saya. Itu dia katakan begini, Pak Kures, ini sekarang ini partai-partai macam-macam nih, kita pedagang nih harus datang sini minta, datang itu minta. Dia katakan, saya biasa keluarkan puluhan juta untuk itu. Hati saya. Tapi dia cerita sambil menangis, saya pernah ceritakan. Dia cerita sambil menangis, dia jalan di mobilnya bersama istrinya, dia lihat ada seorang tua memikul pisang untuk dijual. Dia hentikan mobilnya, dia kasih 100.000. Itu orang lihat dia, kaget, 100.000 nih. Mudah-mudahan kamu selamat nak. Jadi, saya pergi, hati saya plong begitu, senang. Saya mau kembali, saya anggap terlalu sedikit ini 100.000. Dia sudah tidak ada. Sampai sekarang itu dia masih ingat, dan kalau dia cerita dia menangis. Anda menerima. Itu tadi, hati lapang, bersih, dan lain-lain sebagainya.